agama ini punya solusi semua. Agama ini tidak ada pertanyaan yang buntu. Dalam Islam itu tidak ada. Semua pertanyaan kehidupan kita mulai kita lahir sampai masuk ke liang lahat itu semua diatur. Bagaimana cara kita masuk ke masjid, bagaimana kita masuk ke toilet, mohon maaf. Sampai bagaimana cara membersihkan tempat keluarnya kotoran itu diajarkan oleh Rasulullah. Dengan jari yang mana, gerakannya bagaimana supaya bersih, tidak ada sisa kotoran di pantat kita. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Komplit agama ini. Agama ini bukan agama sembarangan yang tidak ada solusi, yang kita kadang-kadang berstatement sesuai dengan hawa nafsu. Kita harus melaksanakan tabligh akbar. Jangan mau dibohongi. Ini gerakan komunis. Ini gerakan para musuh Allah. Ini gerakan liberal sehingga mengosongkan masjid. Loh, itu sunnahnya seperti itu. Namun kita memiliki kekecewaan. Ya, apa sebab kita para kiai, para ulama, para habaib diminta untuk umat ini tidak berkumpul pengajian, tidak berkumpul untuk melaksanakan sholat id. Tapi ya mohon dong pemerintah juga menertibkan mal-mal yang masih buka, tempat-tempat pasar yang masih buka, tempat-tempat perdagangan, tempat-tempat nongkrong, kafe dan lain sebagainya, ya mohon dia ditertibkan. Jangan cuma dikasih jam. Kalau dihitung perkumpulan kita di masjid dengan lamanya mereka nongkrong, justru lebih lama mereka kok nongkrongnya. Sholat Jumat itu berapa lama sih? Sholat Idul Fitri itu berapa lama sih? Sebentar dibandingkan mereka pegang HP nongkrong rame-rame, lebih lama mana? Apalagi kalau ada wifi-nya tambah lama lagi. Apalagi pasangan muda-mudi, lebih lama lagi. Apalagi tempat-tempat yang menyediakan baju baru dan lain sebagainya, mereka lebih berjubal di situ. Jadi kalau kita para ulama, para kiai, para habaib diminta untuk mengatur para santri, para umat untuk sholat di masjid, itu ditinggalkan sementara demi wabah ini. Sholat di rumah Idul Fitri, kami terima. Kami siap menerima saran pemerintah untuk menyarankan umat agar tidak sholat Idul Fitri. Namun pemerintah pun harus tertib, menertibkan mal, menertibkan pasar, sehingga tidak ada ketimpangan sosial, sehingga tidak ada ketimpangan pemahaman. Kalau ketimpangan pemahaman seperti ini ya aneh toh. Masjid kita disarankan, terus kenapa mal kok masih dibuka, kafe masih dibuka, tempat nongkrong masih disediakan? Kan aneh. Kemarin kami di Bandung, jalan-jalan ditutup, social distancing. Tapi di tempat yang kosong tersebut mobil tidak boleh lewat. Anak muda-mudi memanfaatkan, jumlahnya ratusan mereka kumpul di situ. Kan nggak masuk akal yang seperti ini. Membuat orang sulit untuk melewati jalan, namun tidak memperhatikan tujuan ini apa sih? Jalan di stop, masjid dikosongkan agar orang tidak berkumpul. Lah memangnya di kafe itu nggak orang kumpul? Memangnya di mall itu nggak orang kumpul? Di pasar itu nggak orang kumpul? Kumpul kok mereka. Kenapa yang mereka seperti itu tidak ada himbauan, hanya dikasih jam? Hanya dikasih jam. Ya ini merupakan bentuk suara yang hak, yang harus diterima oleh semua orang. Nah ini penting ya, dipahami oleh semua orang bahwa apa yang kita lakukan ini bentuk pencegahan. Penentu nasib bangsa Indonesia 10 hari ke depan ini. Penentu 10 hari ke depan ini. Kalau 10 hari mereka tetap melaksanakan mudik, tetap melaksanakan pulang kampung, tidak social distancing, pegang imbauan saya, lihat akan meledak wabah ini, masuk ke rumah semua orang, akan menampar semua pipi semua orang. Lihat aja. Tolonglah ditertibkan semuanya, sadar diri. Mereka yang ada di Jakarta, mereka di tempat-tempat yang saat ini melakukan PSBB, mereka kesusahan, sedih, tidak bisa bertemu dengan keluarga. Mereka sedih yang saat ini di PHK, tapi nggak bisa pulang. Sedih, hanya makan tabungan, nggak ada kerjaan.
Namun di tempat-tempat tertentu mal masih dibuka, pasar masih dibuka, banyak orang berjubel. Ini kan menyayat hati namanya. Ya memang, yang namanya virus ini makhluknya Allah, ciptaan Allah, tidak bisa menyebar kecuali izin Allah. Memang. Siapa bilang enggak? Iya memang. Ini seleksi alam ya. Ini seleksi alam fi akhir saat. Ini seleksi alam. Mereka orang-orang yang memiliki sesuatu dalam hatinya akan terjadi sesuatu pada diri dan keluarganya. Orang yang bisa menyelamatkan hati, pikiran, dan akhlaknya, dia akan selamat sampai berjumpa dengan husnul khotimah. Ini seleksi alam. Silahkan pikirkan baik-baik. Nasib bangsa Indonesia 10 hari ke depan. Mereka maksa mudik, halal bihalal, memaksa sholat Idul Fitri dengan jumlah yang sangat besar, dengan masyarakat majmuk dari berbagai kota. Ini akan berbahaya karena sifat daripada virus ini akan mutasi genetik. Mutasi genetik ini akan berbahaya. Saya nggak akan berpanjang-panjang lah. Saya cuma bisa berdoa kepada Allah. Kami di sini memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Taat atau tidak itu terserah Anda. Kami mengucapkan seperti ini dikatakan tidak membela rakyat. Di saat yang lain kami dianggap kontra pemerintah, memusuhi pemerintah. Ini keadaan kita seperti itu ya, adu domba. Berbicara apapun salah, diam pun salah, mengomentari apapun salah, tidak mengomentari juga salah. Ini disalahkan semua orang. Ini antara satu dengan yang lainnya saling menyalahkan.